Halo Sobat Ruang Ilmiah, berjumpa lagi dengan saya Darmanto Uria. Hari ini kita akan membahas tentang skala pengukuran. Sebelum melakukan analisis data penelitian, seperti yang ada dalam tabel berikut ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang menjadi skala pengukuran dari data-data tersebut. Jadi kenapa demikian? Karena skala pengukuran ini akan menentukan analisis data apa yang akan digunakan untuk menganalisis data-data yang akan kita gunakan dalam penelitian. Memang benar, misalnya variabel jenis kelamin terdapat angka 2. Kemudian di variabel pendidikan juga terdapat angka 2. Jumlah anak itu terdapat angka 2. Juga ada angka-angka yang lain seperti angka 1 itu memiliki angka yang sama ya dengan variabel yang lain. Misalnya di jenis kelamin, kemudian di pendidikan, kemudian jumlah anak, itu terdapat angka 1. Tetapi dalam hal ini memiliki makna yang berbeda antara satu angka dengan angka yang lain. Antara satu data dengan data yang lain, walaupun misalnya angkanya sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Memiliki tingkatan atau skala yang berbeda. Sehingga kita harus memahami yang namanya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran inilah yang menunjukkan makna yang berbeda dari sebuah data yang akan kita gunakan, walaupun misalnya angkanya sama. Nah, skala pengukuran ini terdapat dua jenis, yaitu metrik dan non-metrik. Kalau metrik itu bersifat kategorik, sedangkan non-metrik itu bersifat numerik. Metrik itu sendiri, skala pengukurannya itu skala nominal dan skala ordinal. Kemudian non-metrik terdapat dua skala pengukuran, yaitu skala interval dan skala rasio. Jadi kalau kita menggunakan skala pengukuran yang bersifat metrik, maka skala pengukurannya adalah skala nominal dan skala ordinal. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan skala pengukuran yang sifat numerik atau non-metrik, maka kita menggunakan skala atau data interval dan data rasio. Jadi data yang kita gunakan itu menentukan skala apa yang akan kita gunakan. Nah, dari data-data ini akan menentukan ya dari skala pengukuran yang akan kita gunakan. Karena memiliki makna yang berbeda, maka analisis data yang akan kita gunakan juga berbeda. Jadi jangan sampai kita menggunakan analisis regresi yang sifatnya numerik, tetapi data yang kita gunakan yaitu data ordinal. Nah, kebanyakan ini menjadi sebuah masalah. Mahasiswa menggunakan data ordinal, tetapi dalam melakukan analisis data itu menggunakan analisis data numerik. Dengan menggunakan analisis regresi, tetapi datanya bersifat data ordinal. Kalau misalnya kita sudah menggunakan data ordinal, kita harus melakukan atau mengkonversikan ke data interval. Jadi kita harus mengkonversikan dari data ordinal ke data interval, agar bisa diterima sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Yaitu di mana skala pengukuran yang bersifat non-metrik atau numerik, yaitu jenis atau skala yang digunakan yaitu data interval, sehingga kita bisa analisis menggunakan analisis regresi yang dimana nanti kita masukkan ke dalam SPSS. Makanya dengan kesalahan seperti ini biasanya banyak yang data yang kita analisis itu akhirnya tidak signifikan karena tidak memenuhi syarat dari uji asumsi klasik. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui atau saya akan menjelaskan mengenai apa itu skala pengukuran. Jadi skala pengukuran adalah tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau suatu kejadian dari unit observasi yang menggunakan aturan tertentu. Jadi skala pengukuran itu merupakan suatu tingkatan atau derajat, di mana merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek. Jadi suatu data dengan data yang lain atau suatu angka dengan angka yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda dari suatu objek, sehingga skala pengukurannya juga berbeda karena data tersebut atau nilai tersebut atau angka tersebut memiliki makna yang berbeda. Dari makna yang berbeda akan menentukan analisis data yang berbeda. Oleh karena itu, walaupun misalnya angkanya sama, ya, walaupun misalnya nilainya sama dari suatu variabel dengan variabel yang lain, data yang satu dengan data yang lain, tetapi memiliki makna yang berbeda sehingga alat analisis yang dapat digunakan juga berbeda. Yang pertama kita akan membahas mengenai skala
nominal. Skala nominal itu skala paling rendah, di mana tingkat pengukurannya juga paling sederhana. Datanya bersifat klasifikasi, kemudian dalam skala nominal, data yang digunakan itu tidak bisa atau tidak berlaku dalam operasi matematika apapun. Bilangan yang digunakan hanya bersifat simbol. Contohnya jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Nah, itu data nominal. Kemudian yang kedua, asal daerah, ada Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi, maupun Papua. Jadi di skala nominal, ya, data yang digunakan itu tidak berlaku operasi apapun, walaupun hanya mengurutkan dengan angka lebih besar dan lebih kecil. Angka manapun yang dipakai itu tidak menjadi masalah untuk suatu objek. Misalnya angka laki-laki kita gunakan atau kita berikan simbol 1. Sedangkan perempuan kita berikan simbol 2. Jadi walaupun angka manapun yang kita gunakan itu tidak menjadi masalah. Karena tidak membedakan antara bahwa laki-laki itu lebih besar atau lebih kecil karena dia memiliki angka 1, dan perempuan itu lebih besar karena dia memiliki angka 2. Nah, angka ini bisa dibolak-balik ya. Jadi laki-laki itu bisa diberikan simbol 2, sedangkan perempuan diberikan simbol 1. Atau sebaliknya, laki-laki bisa diberikan simbol 1 maupun perempuan bisa diberikan simbol 2. Karena dalam hal ini belum berlaku operasi matematika. Angka itu hanya bersifat simbol dan tidak menunjukkan bahwa laki-laki lebih besar daripada perempuan atau perempuan lebih kecil daripada laki-laki, atau laki-laki lebih kecil dari perempuan dan sebaliknya. Dan tidak juga bersifat mengurutkan. Jadi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Tetapi 1 dan 2 ini hanya bersifat simbol. Contoh lain adalah bilangan yang digunakan di punggung pemain sepak bola. Itu hanya sebagai simbol, tidak lebih daripada itu. Bahwa nomor punggung 24 itu tidak lebih besar daripada nomor punggung 9, dan nomor punggung 9 itu tidak lebih kecil daripada nomor punggung 24. Jadi nomor punggung yang ada di pemain sepak bola itu hanya sebagai simbol. Itu yang dinamakan dengan data nominal atau skala nominal yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal, bilangan yang digunakan hanya berupa simbol. Hal ini sama dengan skala nominal yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, dalam skala ordinal yang membedakan dengan skala nominal, bahwa skala ordinal ini sudah menunjukkan urutan. Tadi di skala nominal itu belum menunjukkan operasi matematika apapun dan belum menunjukkan urutan kualitas. Tetapi di skala ordinal ini sudah menunjukkan urutan kualitas dan operasi matematika. Jadi operasi matematika hanya sebatas pada skala ordinal, hanya sebatas lebih besar atau lebih kecil. Itu sudah bisa digunakan pada skala ordinal. Contohnya saja golongan PNS dan eselon. Jadi 1 ya, yang paling terkecil itu disebut sebagai golongan 1 dalam PNS, kemudian yang kedua ada golongan kedua dalam PNS, kemudian nomor urutan ketiga adalah golongan ketiga. Sedangkan eselon 1 urutan pertama adalah eselon 1, kemudian urutan kedua eselon 2, sedangkan urutan ketiga adalah eselon 3. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara golongan PNS dengan eselon ya. Kalau golongan PNS dari urutan pertama sampai ketiga itu adalah urutan terendah yang pertama, golongan 1, sampai pada urutan ketiga adalah golongan ketiga, golongan paling tertinggi. Sedangkan eselon itu kebalikannya, di mana urutan pertama eselon 1 yang memiliki tingkatan paling tinggi dibandingkan dengan eselon 2 dan eselon 3. Walaupun yang paling terkecil sampai yang paling tinggi dan dari yang paling tinggi sampai paling terkecil itu berbeda dalam urutan, tetapi sudah menunjukkan urutan dari kualitas atau sudah bisa dioperasikan secara matematik, bahwa menunjukkan golongan PNS golongan 1 itu lebih kecil daripada golongan 3 atau golongan 3 lebih besar daripada golongan 1. Sebaliknya, eselon 1 itu lebih besar walaupun misalnya dari segi angkanya kecil yaitu 1, tetapi dari segi urutan kualitas
dan secara operasi matematik bahwa eselon 1 itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan eselon 3. Dan eselon 3 itu lebih kecil daripada eselon 1. Bahwa meskipun operasi matematik lebih dari atau kurang dari, itu sudah berlaku di dalam skala ordinal. Namun, operasi matematik dalam penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian itu belum berlaku di dalam skala ordinal. Contoh lain adalah pembalap. Ya, di sini kita melihat urutan finish pertama adalah mendapatkan ranking pertama, sedangkan urutan kedua mendapat ranking kedua dan urutan ketiga mendapat ranking ketiga. Sehingga sudah bisa membedakan yang mana urutan pertama, yang mana urutan kedua dan urutan ketiga. Berbeda dengan skala nominal. Skala nominal 1 dan 2 itu kita belum bisa mengurutkan atau dilakukan operasi matematika bahwa 1 lebih besar daripada 2 dan 2 lebih kecil daripada 1. Tetapi dalam skala ordinal ini sudah bisa kita mengurutkan dan sudah kita bisa melakukan operasi matematik. Nomor 1 adalah hal yang paling pertama, adalah urutan pertama, dan 2 adalah urutan yang kedua, di mana 1 lebih besar atau tingkatannya lebih tinggi dibandingkan urutan yang kedua dan yang ketiga. Nah, skala nominal, baik skala nominal dan skala ordinal, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu berkaitan dengan data, baik itu jenis kelamin, maupun data pendidikan, itu bersifat saling bebas. Tidak ada responden yang memilih 2 klasifikasi, tetapi harus salah satu. Karena apa? Karena antara satu klasifikasi yang satu dengan klasifikasi yang lain, itu tidak ada tumpang tindih. Dengan demikian, penjelasan saya mengenai skala nominal dan skala ordinal. Untuk penjelasan berikut, pada video pembelajaran berikut, yaitu mengenai skala interval dan skala rasio. Jika teman-teman memerlukan, ingin mengetahui bagaimana mengkonversikan dari data ordinal menjadi data interval untuk keperluan dalam analisis regresi dalam SPSS atau keperluan dari data numerik yang diperlukan, maka silakan lihat video saya sebelumnya, yaitu mengenai cara mengkonversikan data ordinal menjadi data interval. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data rasio dan data interval. Demikian penjelasan mengenai skala pengukuran. Sekian dan terima kasih.